Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Agus Kunjung ya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbedaan dari kapulaga itu apa sih. Karena pada video saya yang awal itu atau yang kemarin ada yang berkomentar bahwa pohon kapulaga itu mirip sama pohon lengkuas ya. Maka di sini akan saya jelaskan apa sih perbedaannya, dan saya juga akan menjelaskan manfaat dari kapulaga dan lengkuasnya. Oke, langsung saja ya, kita terjun ke kebun kapulaga dan lengkuas, kebun lengkuas. Kali ini saya yang pertama terjun ke kebun kapulaga dulu ya. Untuk perbedaan antara pohon kapulaga dan lengkuas, berikut ini saya akan menjelaskan ya beberapa perbedaan atau karakteristik yang bisa diperhatikan. Kalau soal yang pertama itu tentang perbedaan, yaitu tentang kapulaga. Pohon kapulaga atau Amomum cardamomum. Kalau tentang daunnya, berbentuk panjang mirip daun pisang tetapi lebih kecil. Kalau bunganya, bunga kapulaga itu berwarna putih atau hijau keputihan dengan 3 kelopak ya. Untuk buahnya berbentuk kapsul yang berisi biji-bijian yang dikenal sebagai biji kapulaga. Untuk aroma, memiliki aroma harum khas. Kalau lengkuas itu berbeda ya. Daunnya itu lebih lebar dibanding dengan daun kapulaga dan ujungnya runcing. Kalau soal bunganya, bunga lengkuas berwarna merah atau pink, tumbuh dalam kelompok. Kemudian rimpang, bagian yang digunakan adalah rimpangnya yang bentuknya mirip jahe. Aromanya juga memiliki aroma yang kuat dan khas, lebih pedas dibandingkan kapulaga. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut, Anda bisa lebih mudah membedakan antara pohon kapulaga dan lengkuas ya. Lengkuas ini juga dikenal sebagai galagal yang memiliki beberapa ciri khas yang membedakan ya dari tanaman lain. Yang pertama soal rimpang. Bagian yang paling sering digunakan dari lengkuas adalah rimpangnya. Rimpang lengkuas memiliki warna kulit kecoklatan, keunggulan dengan daging putih, keunguan dengan daging putih di dalamnya. Rimpang ini memiliki aroma yang kuat dan khas. Kalau soal daun lengkuas berbentuk lanceolate atau memanjang dengan ujung yang runcing. Daunnya tumbuh dalam bentuk daun tunggal dari batang tanaman tersebut. Kemudian soal bunga lengkuas itu tumbuh dalam kelompok pada tangkai yang tinggi dari pohonnya. Bunganya biasanya berwarna merah muda atau merah dengan bentuk yang khas untuk genus Alpinia. Kemudian aroma dan rasa, lengkuas memiliki aroma yang tajam, harum, dan segar mirip dengan jahe tetapi lebih pedas. Rasa lengkuas cenderung pedas dan sedikit pahit. Untuk pertumbuhan, lengkuas adalah tanaman yang dapat tumbuh setinggi sekitar 2-3 meter. Tanaman ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Kemudian soal penggunaan, lengkuas ini biasanya banyak digunakan dalam masakan Asia Tenggara ya, sebagai bumbu atau penyedap baik untuk masakan berkuah maupun tumisan. Dengan mengenali ciri-ciri ini, Anda dapat lebih mudah mengidentifikasi lengkuas jika melihatnya dalam kondisi segar atau dalam penggunaan masakan. Kemudian kemarin kan saya menjelaskannya cuma tentang kapulaga ya. Kalau ini saya akan menjelaskan tentang lengkuas. Lengkuas itu adalah tanaman yang tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis. Berikut adalah beberapa tempat yang cocok untuk menanam lengkuas. Pertama, iklimnya. Lengkuas tumbuh baik di iklim tropis yang hangat dan lembab. Tanaman ini memerlukan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahunnya dan tidak tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim. Kemudian soal tanah yang cocok untuk lengkuas adalah tanah yang kaya akan bahan organik, berdrainase baik, dan sedikit asam hingga netral. Lengkuas tidak menyukai tanah yang tergenang air ya, atau terlalu lembab. Kalau soal pencahayaan, lengkuas membutuhkan sinar matahari penuh atau setengah teduh untuk tumbuh dengan baik. Sebaiknya ditanam di tempat yang mendapatkan sinar matahari cukup sepanjang harinya ya.
Kemudian kelembapan. Tanaman lengkuas menyukai kelembapan yang cukup, tetapi tanah harus memiliki drainase yang baik agar tidak terlalu lembab. Pastikan tanah tetap lembab tetapi tidak basah berlebihan. Kemudian soal pertumbuhan. Lengkuas dapat tumbuh baik di lahan terbuka atau dalam pot. Jika tanaman dalam pot, pastikan pot memiliki lubang drainase yang cukup untuk menghindari tergenangnya air. Kemudian lokasi ya, biasanya tanaman di kebun atau halaman rumah sebagai tanaman hias dan bumbu dapur. Lengkuas juga dapat ditanam di tepi kebun atau area yang terlindungi dari angin kencang. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Anda dapat menentukan lokasi yang sesuai untuk menanam lengkuas sehingga tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan limpang yang sangat baik. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari kapulaga dan manfaat dari lengkuas ya. Tapi yang pertama saya akan memberikan tip atau beberapa manfaat dari kapulaga. Kapulaga adalah rempah-rempah yang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan kegunaan lainnya. Beberapa manfaat dari kapulaga antara lain: yang pertama, memperbaiki pencernaan. Kapulaga dapat membantu meredakan masalah pencernaan seperti gas, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Kemudian menyegarkan napas. Kapulaga sering digunakan sebagai bahan dalam permen ya, atau campuran untuk menyegarkan napas karena aromanya yang harum. Kemudian antiinflamasi. Sifat antiinflamasi kapulaga dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Kemudian menurunkan kadar gula darah juga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapulaga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Meskipun lebih banyak penelitian diperlukan untuk memastikan hal ini ya. Kemudian selanjutnya antioksidan. Kapulaga mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Kemudian selanjutnya meningkatkan nafsu makan. Dalam pengobatan tradisional, kapulaga digunakan untuk meningkatkan nafsu makan ya. Selanjutnya manfaat kapulaga yaitu menyegar kulit atau penyegar kulit. Kapulaga digunakan dalam beberapa produk perawatan kulit karena sifat-sifat penyegar dan pembersihnya. Kemudian selanjutnya atau manfaat lainnya, beberapa studi juga menunjukkan bahwa kapulaga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendukung kesehatan jantung. Namun sebaiknya konsultasikan dengan dokter dulu ya, atau ahli kesehatan sebelum mengonsumsi kapulaga secara rutin, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tadi manfaat dari lengkuas. Lengkuas atau dalam bahasa Inggris disebut galangal adalah rempah yang sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara. Manfaat lengkuas bagi kesehatan meliputi pencernaan. Lengkuas memiliki sifat merangsang pencernaan dan membantu mengatasi masalah pencernaan seperti kembung, mual, dan muntah. Kemudian antiinflamasi juga ada. Senyawa-senyawa aktif dalam lengkuas memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Kemudian penguat sistem kekebalan tubuh ya. Lengkuas mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan penyakit. Kemudian pengurang rasa sakit juga. Beberapa studi menunjukkan bahwa lengkuas dapat memiliki efek pengurang rasa sakit meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Kemudian selanjutnya menyehatkan kulit ya. Lengkuas digunakan dalam beberapa produk perawatan kulit karena sifat-sifat antioksidannya yang dapat membersihkan dan menyehatkan kulit. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu menyegarkan napas. Lengkuas memiliki aroma harum yang dapat membantu menyegarkan napas. Kemudian juga menjaga kesehatan jantung juga. Kandungan antioksidan dalam lengkuas dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan melawan radikal bebas. Untuk manfaat lainnya, lengkuas juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah seperti pilek, batuk, dan rasa lelah. Seperti halnya dengan semua bahan alami,
Penggunaan lengkuas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan individu dan sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika ingin menggunakannya secara teratur atau untuk tujuan tertentu. Oke, itu ya perbedaan dan manfaat yang terkandung tanaman kapulaga dan lengkuas itu. Dan jika kalian semua ada yang masih kurang paham atau kurang paham dalam penyampaian yang saya jelaskan tadi atau perbedaan dan manfaat dari kedua tanaman yang saya tadi jelaskan, Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar dan saya akan beri penjelasan yang lebih detail pada video yang saya selanjutnya. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.